di saat Laut Merah Selatan memanas antara Amerika Serikat, Inggris, dan Houthi. Kapal perang penghancur yang dilengkapi dengan rudal jelajah jarak jauh milik Iran memasuki Selat Bab el-Mandab yang jadi pintu selatan Laut Merah. Menurut klaim Iran, tujuannya untuk menjaga keamanan maritim. Tapi, apakah memang untuk menjaga keamanan maritim? Atau pengerahan kapal perang ini ditujukan untuk memberikan dukungan ke Houthi? Meski motif utama Iran masih tanda tanya, memang sulit untuk tidak menghubungkannya dengan dukungan ke Houthi. Alasannya karena framing dari media barat saat menyebut Houthi selalu mengikutkan nama Iran. Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran atau kelompok Houthi yang didukung Iran. Media barat memang membingkai kedekatan hubungan antara Iran dan kelompok Houthi. Hanya saja yang masih menjadi pertanyaan, sedekat apa sebenarnya hubungan keduanya? Untuk menjawab itu, mari kita bedah bagaimana hubungan Yaman secara umum dan Houthi secara khusus. Membahas hubungan Yaman dan Iran berarti kita harus membahas dua era, sebelum dan setelah revolusi Iran. Kenapa? Karena kedua era ini berbeda. Pada tahun 1960-an, sebelum revolusi, di mana yang berkuasa di Iran itu adalah Shah Muhammad Reza Pahlavi. Iran mendukung pejuang Yaman melawan militan Marxis. Alasannya karena Muhammad Reza Pahlavi adalah raja Iran yang lebih pro terhadap Barat. Tapi, pasca revolusi, Iran memang tetap memberikan dukungan ke Yaman. Tapi dukungan Iran dikhususkan ke gerakan Houthi yang muncul pada tahun 1990-an. Gerakan ini muncul sebagai gerakan oposisi terhadap Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, karena disebut melakukan korupsi dan didukung oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat. Republik Islam Iran yang baru dibentuk mulai dekat dengan Yaman setelah berakhirnya Perang Iran-Irak. Dimulai dengan Iran yang menampung pelajar agama dari Houthi. Di antara para pelajar, ada Hussein Badreddin al-Houthi yang memimpin pemberontakan di Yaman melawan pemerintah. Mengapa Iran memilih mendukung Houthi? Alasannya, karena Houthi adalah organisasi politik dan militer Islam yang beraliran Syiah. Meskipun sebenarnya antara Syiah yang dianut Iran dan Houthi berbeda aliran. Iran yang merupakan mayoritas golongan Syiah Imamiyah, sementara Houthi mayoritas adalah Syiah Zaidiyah. Dan pada dasarnya keduanya terpecah. Tapi antara Iran dan Houthi punya kepentingan yang sama. Mereka menginginkan pemerintahan Syiah, kebencian terhadap Arab Saudi yang mayoritas Sunni, dan sekutunya Amerika Serikat. Lebih jauh dari itu, dukungan Iran ke kelompok Houthi menjadi semakin kuat saat revolusi musim semi Arab bergema di tanah Yaman. Kondisinya, sebagian besar kerajaan di Teluk Arab dan khususnya Arab Saudi memiliki sejarah kekhawatiran terhadap Iran. Negara-negara ini sering berupaya membatasi dan melawan pengaruh regional Iran. Dan momen Arab Spring bisa membuat pengaruh Iran semakin terisolasi di Timur Tengah. Di sisi lain, hubungan antara Iran dan Yaman Selatan yang diakui secara internasional dan didukung Saudi rusak. Alasannya karena dukungan Iran terhadap pemerintahan Houthi di Yaman Utara. Pemerintah Yaman bahkan mengumumkan kalau Yaman telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran karena dukungan Iran terhadap Houthi. Yang pada akhirnya kedutaan Yaman di Iran dialihkan ke pemerintah Houthi. Tapi secara umum jelas sekali, Iran ini punya peran yang jauh lebih kuat di Yaman dibandingkan sebelum tahun 2011. Karena adanya peluang tambahan untuk terlibat dan adanya insentif baru bagi Iran untuk mendukung gerakan anti pemerintah dan mendirikan negara Syiah di Yaman. Pemberontakan Arab Spring yang panjang dan sengit di Yaman melawan rezim Saleh memungkinkan Iran untuk bekerja lebih efektif dengan Houthi setelah Houthi menjadi otoritas de facto di provinsi Sada. Meski punya kesamaan kepentingan dengan Iran, Houthi pada dasarnya memainkan perannya sendiri di Yaman. Pemberontakan di Yaman pada tahun 2011 juga terutama didorong oleh keluhan ekonomi, seperti korupsi dan meningkatnya kemiskinan. Kemudian pada tahun 2014,
kelompok Houthi memprotes reformasi bahan bakar yang dilakukan pemerintah. Sembari membendung pengaruh geopolitik Arab Saudi di Yaman, Iran menjalin kerjasama dengan Houthi yang mencakup minyak, perdagangan, dan pembangkit listrik. Selama mengambil alih Yaman Utara, Houthi menggunakan sumber pendapatan legal dan ilegal untuk menjamin wilayahnya dan memperkaya kepemimpinan kelompoknya. Untuk pendapatan legal, Houthi memungut pajak dan bea masuk untuk barang-barang yang masuk ke daerah-daerah kekuasaannya. Alasannya karena Houthi mengklaim sebagai otoritas pemerintah yang sah di utara. Hanya saja, tarif ganda ini menguras kekuatan ekonomi pedagang dan meningkatkan harga barang secara drastis di kawasan utara, sehingga mayoritas penduduknya tidak bisa menjangkau daya beli barang. Tapi sumber pendapatan utama Houthi dan ilegal adalah penjualan produk minyak selundupan di pasar gelap Yaman. Meskipun kelompok ini tidak menguasai ladang minyak dan gas Yaman, kelompok ini mempunyai ambisi untuk mengembangkan industri energi. Para pejabat Houthi telah meminta perusahaan-perusahaan asing untuk berinvestasi dalam eksplorasi minyak di wilayah yang dikuasai Houthi. Untuk itu, Iran menandatangani kerjasama ekonomi yang mencakup bidang listrik, minyak, serta perdagangan dan pertukaran ekonomi. Sejak awal Houthi mengambil alih Yaman Utara, Iran sudah memasok sekitar 200 megawatt listrik ke Yaman. Iran juga menandatangani perjanjian transportasi udara dengan Houthi, di mana maskapai penerbangan Iran dan Yaman masing-masing akan menjalankan 14 penerbangan seminggu untuk setiap tujuan. Kerjasama antara Iran dan Houthi dalam bidang militer juga sukses mengubah Houthi dari kelompok gerilya lokal jadi angkatan bersenjata yang lebih canggih dengan kemampuan menyerang sasaran darat dan laut yang cukup efektif. Bantuan keamanan dan pasukan Garda Revolusi Islam dengan cara penyelundupan senjata dan amunisi memungkinkan Houthi untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya. Tapi belakangan nih, Iran sudah menghentikan pengiriman senjata rahasia ke Houthi sebagai bagian dari kesepakatan yang ditengahi Cina pada Maret tahun 2023. Tujuannya untuk membangun kembali hubungan diplomatik dengan Arab Saudi. Itu di atas kertas. Pada kenyataannya, dalam berita terbaru, Amerika Serikat mengklaim menyita senjata Iran yang ditujukan untuk Houthi di Yaman pada awal tahun 2024 di dekat pantai Somalia. Penyitaan ini terjadi di saat meningkatnya kekerasan di Laut Merah terkait perang Israel di Gaza. Iran juga membantu Houthi membangun pabrik senjata mereka sendiri dan berperan dalam penataan media Houthi. Kelompok Houthi sering berkoordinasi dengan Iran dan kelompok bersenjata Irak pro-Iran mengenai informasi dan propaganda dengan tujuan untuk menarik simpati publik di seluruh dunia. Semisal, kelompok Houthi yang mengaku bertanggung jawab atas serangan-serangan yang dilakukan. Jadi, masifnya informasi-informasi yang disampaikan oleh kelompok Houthi selama ini tidak lain karena peran dari Iran. Dan pilihan untuk memainkan peran di media yang dilakukan Houthi terbilang sangat efektif. Sampai batas tertentu, suksesnya Houthi menjadi kelompok yang berpengaruh di Yaman juga ikut dinikmati oleh Iran. Karena faktanya ketahanan dan kemampuan tak terduga Houthi memungkinkan Iran secara tidak langsung menempatkan Arab Saudi di bawah tekanan. Iran juga memperoleh akses tidak langsung ke Laut Merah karena kehadiran Houthi. Di sisi lain, kelompok Houthi mendapat manfaat besar dari dukungan Iran sejauh ini. Kelompok Houthi sudah bisa melawan konflik berkepanjangan tanpa harus kehilangan wilayah yang dikuasainya, termasuk ibu kota Sanaa. Itu semua berkat pelatihan militer dan senjata yang terkait dengan Iran. Meskipun sebenarnya dukungan Iran hanya efektif saat masa perang. Setelah itu, dukungannya adalah dukungan pragmatis. Nah, apakah Iran bisa atau bersedia mendukung tujuan politik Houthi di masa damai atau setidaknya selama musim gencatan senjata? Itu pun masih tanda tanya, bergantung seberapa kuat dukungan Arab Saudi terhadap Yaman Selatan. Intinya adalah Iran sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kelompok Houthi. Tapi pada dasarnya, Houthi tetap berbeda dari proksi Iran lainnya, seperti Hizbullah ataupun Hamas. Pertama,
karena Houthi punya otonomi finansial dari Iran sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan dalam hal ekonomi ke Iran. Lalu yang kedua, karena Houthi tidak termasuk dalam cabang 12 Syiah, meskipun Hamas justru gerakan Sunni.